Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa. Bagaimana kabar kakak-kakak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita berupaya untuk layak bahagia apapun tantangan yang tengah kita hadapi. Semangat ya. Baik kakak-kakak semua, perkenalkan saya Abdul Hakim, bisa dipanggil Hakim, dan teman saya di sebelah sana Ahmad Fauzi, dapat dipanggil Fauzi. Kami tim tester psikotes dari Laboratorium Psikologi Terapan Program Studi Psikologi Islam UIN Salatiga. Selama kurang lebih 2 jam, saya akan membersamai kakak-kakak dalam melaksanakan tes psikologi. Pada tes kali ini adalah tes bakat. Dari hasil tes ini dapat diperoleh gambaran tentang diri kakak-kakak, baik hal-hal yang menjadi potensi maupun hal-hal yang menghambat perkembangan dari diri kakak-kakak. Tidak ada penilaian baik dan buruk dari hasil tes ini. Oleh karena itu, akan diperoleh gambaran diri yang akurat. Silahkan kakak-kakak mengerjakan tes dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Potensi diri perlu dikenali. Dengan mengetahui peta kekuatan diri, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang dapat mendukung kita berkembang menjadi lebih baik. Sedangkan dengan mengetahui kekurangan pada diri, kita dapat membuat langkah perbaikan atau antisipasi, sehingga kekurangan yang kita miliki tidak menghambat proses pengembangan diri kita. Tes bakat kali ini terdiri atas beberapa tes. Tiap tes akan kami pandu bagaimana mengerjakannya. Perhatikan dan pahami instruksi atau petunjuk mengerjakan tiap tes. Ada tes yang menggunakan pena dalam mengerjakan jawaban. Ada pula yang harus menggunakan pensil. Apakah kakak-kakak semua sudah menyiapkan alat tulisnya? Sudah. Baik kalau sudah. Ketika kakak-kakak mengerjakan suatu tes, tidak boleh diinterupsi. Misalnya izin ke kamar mandi, minum atau menjawab pesan telepon. Karena hal tersebut akan merugikan kakak-kakak sendiri. Kami akan memberikan kesempatan ke kamar mandi dan minum sebelum mengerjakan tes. Apakah ada yang ingin ke kamar mandi atau minum saat ini? Belum ada. Baik, sebelum kita mulai tes yang pertama, mohon matikan ponsel dan kakak-kakak agar bisa konsentrasi mengerjakan tes ini. Kakak-kakak, kita akan mulai tes yang pertama, yaitu TIU 5. Saya akan membagikan lembar jawab soal dan buku soal. Tidak diperkenankan membuka buku soal sebelum ada perintah membukanya. Pertama, silahkan kakak-kakak mengisi hal-hal yang diperlukan di lembar jawab terkait dengan data kakak-kakak. Baiklah, kita lihat pada halaman pertama. Saya akan menjelaskan petunjuk pengerjaan tesnya. Kakak-kakak perhatikan baik-baik pada tes pertama ini. Pada tes ini, tugas Anda adalah melihat pola perubahan A per B. Dengan cara yang sama, Anda diminta mencari pasangan dari C. Jawaban dapat dipilih di bagian sebelah kanan, yaitu gambar 1, 2, 3, 4, atau 5. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Cara menjawabnya adalah dengan membuat coretan di bawah gambar yang dipilih sebagai jawaban yang menurut Anda paling tepat. Bila A dikecilkan, diperoleh B. Bila sekarang dengan C dilakukan hal yang serupa, jadi C dikecilkan akan diperoleh gambar 2. Maka dari itu, gambar pada 2 dicoret bagian bawahnya. Kita beralih ke contoh 2. Dapat dilihat, bila A diputar diperoleh B. Bila C diputar, maka sesuai dengan gambar berapa? Ya, benar, sesuai dengan 4. Barulah 4 dicoret di bawahnya. Sebelum mengerjakan soal sesungguhnya, apakah tugasnya sudah jelas? Bisa dipahami semua? Bisa dipahami. Ingat, waktu Anda singkat, jadi bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Kerjakan soal setelah ada instruksi untuk mulai dan berhenti mengerjakan tes jika terdengar aba-aba selesai. Baik,
Silahkan mulai. Selesai dan letakkan alat tulis Anda. Dalam waktu 10 menit, buatlah sebanyak-banyaknya gambar yang dapat Anda buat dari lingkaran-lingkaran di bawah ini dan di halaman sebaliknya dari lembar jawab ini. Lingkaran harus menjadi bagian utama dari gambar yang Anda buat. Anda boleh membuat goles-golesan dalam lingkaran, di luar lingkaran, ataupun di dalam dan di luar lingkaran seperti kehendak Anda dalam membuat gambar. Cobalah untuk membuat gambar-gambar yang tidak terfikirkan oleh orang lain. Usahakan untuk membuat aneka ragam gambar. Cantumkan sebanyak-banyaknya gambar yang Anda miliki pada setiap gambar Anda. Buatlah sedemikian rupa sehingga gambar-gambar Anda mengisahkan cerita yang menarik. Jangan lupa untuk menuliskan nama atau judul pada setiap gambar yang Anda buat. Kerjakan soal setelah saya instruksikan untuk mulai. Dan berhenti mengerjakan tes jika mendengar aba-aba selesai. Baik, silahkan mulai. Selesai dan letakkan alat tulis Anda. Silahkan isi informasi diri Anda sebagaimana yang ada di sebelah atas pada lembar jawab formulir ini. Berikut ini Anda temui daftar nama-nama pekerjaan yang tersusun dari beberapa kelompok. Terdapat 9 kelompok, yaitu A sampai I. Setiap kelompok terdiri dari 12 macam tes. Setiap pekerjaan merupakan suatu keahlian khusus yang membutuhkan latihan dan pendidikan. Mungkin hanya beberapa di antara yang Anda sukai, tetapi ada beberapa diminta untuk memilih pekerjaan mana yang ingin Anda lakukan atau paling Anda sukai, terlepas dari besar kecilnya upah dan gaji yang Anda terima. Anda adalah mencantumkan nomor atau angka di setiap pekerjaan, di setiap kelompok. Mulai dari nomor 1 untuk pekerjaan yang paling Anda sukai dan seterusnya hingga nomor 12 untuk pekerjaan yang tidak Anda sukai. Contohnya, jika Anda menginginkan ilmuwan pada keinginan Anda yang paling Anda sukai, maka ilmuwan Anda beri nomor 1. Jika dokter adalah pekerjaan yang paling tidak Anda sukai, silahkan beri nomor 12. Seperti diurutkan dari yang paling Anda sukai hingga yang tidak Anda sukai. Bekerjalah dengan secepat mungkin, tulislah nomor-nomor sesuai dengan kesan dan keinginan Anda yang pertama kali muncul. Kerjakan dengan teliti, jangan ada yang dilewatkan. Setelah selesai membuat urutan di kelompok I, silahkan lanjutkan ke persoalan berikutnya. Anda diminta untuk menuliskan 3 jenis pekerjaan yang Anda sukai dan tidak tergantung pada pekerjaan yang terdapat di dalam daftar. Boleh menuliskan yang terdapat di dalam daftar, boleh tidak menuliskan yang ada di dalam daftar. Kepada Anda telah dibagikan sebuah buku persoalan dan 1 lembar jawaban tes mechanical comprehension atau tes E. Sebelum kita mulai bekerja, terlebih dahulu pada lembar kertas jawaban Anda kita tuliskan nomor, nama, pendidikan akhir, pekerjaan atau jabatan, usia atau tanggal lahir, dan tanggal hari tes pada kesempatan kali ini. Pada tes yang berikut, Anda dihadapkan kepada persoalan yang berhubungan dengan masalah keteknikan praktis dalam bentuk gambar-gambar serta keterangannya. Tugas Anda adalah memilih 1 jawaban yang tepat dari 4 jawaban yang telah tersedia. Jika Anda tuliskan pada lembar jawab sesuai dengan nomor jawaban yang Anda pilih. Sekarang marilah kita buka buku pedoman pada halaman pertama. Pada bagian contoh, mari kita berlatih mengerjakan soal A, B, C, D, dan E sebagai latihan. Bacalah setiap persoalan dengan baik dan tuliskan jawaban pada lembar jawaban di kolom latihan. Perhatikan pada persoalan contoh yang A. Soal, jika roda A berputar searah jarum jam seperti gambar pada anak panah, bagaimana berputarnya roda B? Tuliskan jawabannya di lembar jawaban Anda pada kolom latihan di kolom A. Soal B,
Jika ujung C dari alat yang ada di samping ini digerakkan ke sebelah bawah seperti diperlihatkan pada anak panah, maka ujung D bergerak ke, tulis jawabannya di kolom D. Selanjutnya soal C. Jika orang mengangkat batu seperti terlihat pada gambar sebelah kiri, di tempat manakah kayu pengangkatnya paling mudah patah? Tulis jawaban di kolom C. Soal D. Gunting manakah yang paling tepat untuk menggunting kaleng? Tulis jawabannya pada kolom D. Soal E. Air dalam sungai mengalir dengan derasnya ke arah yang digambar dengan anak panah. Di bagian manakah lumpur dalam sungai ini mudah mengendap? Tulis jawabannya di kolom E. Sekarang marilah kita cocokkan bersama jawaban yang telah Anda buat. Jawaban-jawaban yang tepat untuk contoh A adalah 2, berputar searah jarum jam seperti pada gambar tersebut. B adalah 2, bergerak ke atas seperti pada gambar yang telah dicontohkan. C adalah 3, di tempat tanda penunjuk H di tengah. D adalah 3, yaitu gunting M. E adalah 2, yaitu huruf O, lumpur mengendap dan tidak dapat didorong oleh arus aliran air sungai. Sudah jelas semua? Sudah. Sekarang silakan Anda buka halaman selanjutnya. Kerjakan persoalan nomor 1 sampai dengan 20. Jawaban Anda tuliskan pada lembar jawaban sesuai dengan nomor soal. Kerjakan dengan cepat karena waktu yang diberikan terbatas. Dan silakan dimulai. Selesai. Pada tes ini Anda akan menjumpai 150 pasang nama. Berilah tanda lingkaran jika pasang nama tersebut sama dan berilah tanda silang jika pasang tersebut tidak sama atau berbeda. Tuliskan jawaban Anda pada nomor soal sesuai pada lembar jawab. Anda akan mulai mengerjakan bila saya katakan mulai. Dan bila saya katakan selesai, hentikan mengerjakan lalu letakkan alat tulisnya. Waktu yang tersedia terbatas, karena itu bekerjalah dengan cepat dan seteliti mungkin. Apakah sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Baik, silakan mulai. Selesai. Silakan letakkan alat tulis Anda. Pada tes ini Anda diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang diberikan. Perhitungan dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Anda tidak boleh menggunakan alat bantu untuk menghitung seperti kalkulator dan sejenisnya. Gunakan kertas kosong yang ada pada sisi-sisi kosong pada lembar jawaban untuk tempat menghitung. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat, A, B, C, atau E. Lalu berikan tanda silang pada lembar jawaban. Anda akan mulai mengerjakan soal bila saya katakan mulai. Dan bila saya katakan selesai, hentikan mengerjakan lalu letakkan alat tulisnya. Tes ini terdiri dari 50 soal, bekerjalah dengan cepat dan teliti. Waktu yang tersedia terbatas. Apakah sudah jelas dan bisa dipahami tugasnya? Sudah bisa. Baik, silahkan mulai. Selesai, letakkan alat tulisnya. Pada tes ini Anda akan diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang diberikan. Anda tidak boleh menggunakan alat bantu untuk menghitung seperti kalkulator dan sejenisnya. Bisa menggunakan kertas kosong yang telah disediakan pada samping-samping. Silahkan Anda melihat pada buku di subtes ketiga. Dalam setengah jam dapat diselesaikan satu tugas. Berapa banyak tugas yang dapat diselesaikan dalam 8 jam? 16 tugas. Ya, jawabannya adalah 16 tugas. Anda cukup menuliskannya angka seperti 16.
satuan. Tugas tidak perlu dituliskan. Ingat, cukup tuliskan angka jawabannya saja. Bacalah setiap soal dengan teliti dan langsung dijawab. Anda diberikan waktu yang singkat. Bila Anda menjawab hasil jawaban berupa pecahan, maka berilah jawaban pecahan tersebut dengan menyebutkan yang terkecil. Misalnya 6/9 harus diperkecil menjadi 2/3. Jika jawaban berupa desimal, maka dituliskan menjadi desimal dengan 2 angka di belakang koma. Misalnya 0,67. Bila tidak diperkecil, maka dianggap salah. Apabila ada jawaban yang Anda ganti, cukup coret jawaban yang salah tersebut dan tulislah dengan jawaban yang merupakan menurut Anda benar. Anda akan menghadapi 15 soal hitungan dan Anda dihadapkan untuk dapat menyelesaikan dengan baik. Bekerjalah dengan cepat dan teliti, waktu yang disediakan terbatas. Apakah sudah jelas tugas yang diberikan? Sudah jelas. Baik, silahkan mulai. Selesai dan letakkan alat tulis Anda. Silahkan cermati lembar soal bagian kotak. Pada tes ini, Anda diminta untuk menemukan penggolongan dari setiap pernyataan pada soal. Penggolongan yang dimaksud adalah golongan A. Makanan atau minuman, B. Pakaian, C. Rumah tangga, D. Hiburan, E. Perjalanan, F. Pendidikan, G. Pemasyarakatan, dan I. lain-lain. Tentukanlah satu golongan yang paling sesuai dari suatu pernyataan atau soal. Apabila menurut Anda pernyataan yang dapat dimasukkan ke dalam 2 golongan atau lebih, tentukanlah satu golongan yang paling sesuai untuk pernyataan tersebut. Tulislah huruf golongan yang tepat untuk setiap soal pada lembar jawaban. Di sini ada 40 nomor. Anda diberikan waktu sangat terbatas. Apakah sudah jelas dan bisa dipahami tugasnya? Sudah jelas. Baik, silakan mulai. Selesai dan letakkan alat tulis Anda. Pada tes ini, tugas Anda adalah menyelesaikan kalimat pada setiap soal dengan memilih satu dari 4 pilihan jawaban yang telah disediakan, yaitu A, B, C, atau D. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat untuk menyelesaikan kalimat tersebut. Di sini ada 40 nomor, Anda diberi waktu sangat terbatas. Apakah sudah jelas? Bisa dipahami tugasnya? Sudah jelas. Baik, silakan mulai. Selesai dan letakkan alat tulis Anda. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kakak-kakak semua. Semoga sukses untuk proses selanjutnya. Hasil tes akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati kakak-kakak sepanjang kami membawakan tes ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Hakim sebagai tester telah menyajikan instruksi dengan tepat. Intonasinya dalam penyampaian dilakukan dengan jelas dan runtut. Penampilannya dalam melakukan instruksi formal dan sopan. Saya sebagai testi dapat memahami instruksi dari tester dengan mudah. Penjelasan tester sangat meyakinkan dan membuat saya bersemangat dalam mengerjakannya. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih.